Salam Bapak Ibu Saudara, bertemu dalam renungan tengah minggu. Apabila setelah mendengar renungan ini, saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau dibimbing, mau didoakan, bisa hubungi nomor HP atau WA yang di layar monitor ini. Tema renungan malam ini ialah bebas stres. Bebas stres saya artikan seperti tidak memikirkan masalah, lupa hal-hal yang susah, menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, perhatian Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Seperti bayi yang tidak tahu apa-apa, hanya senyum saja, tertawa saja. Karena sudah kenyang, tidak sedang gantung, sudah puas, atau seorang tua yang sudah pikun dan tidak tahu banyak hal lagi. Ketika Adam dan Hawa belum makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka hidup damai dan tenang di Taman Eden. Tetapi karena dosa, walaupun manusia telah memiliki segalanya, tetap hidup was-was, tidak tenang. Ada banyak hal yang menekan. Sesungguhnya secara fisik, kalau seorang lagi capek, tidak bisa berdiri dengan baik, terasa mau jatuh atau mau tumbang. Tetapi kalau ada sesuatu yang dia sandari, maka dia menjadi kuat, tidak jatuh dan lega. Begitu juga jiwa lelah membuat perasaan menjadi galau, tidak tenang, tidak ada damai, merasa sedih, putus asa, kecewa, bahkan sakit. Dan kalau jiwa yang capek bersandar pada Allah, tenggelam dalam Allah, dengan cara menantikan Dia, kata sehari-hari berserah pada Allah, maka akan dapat ketenangan. Ketenangan itulah yang membuat kita bebas dari stres. Selain menantikan Tuhan, berserah pada Dia berarti menyerahkan kehendak jiwa kita pada Dia dengan melakukan segala sesuatu dalam kebenaran, keadilan, kejujuran yang sesuai dengan perintah Allah. Inilah yang membuat kita bebas dari tekanan. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dengan tenang jiwaku menantikan Allah, dari Dia sajalah keselamatanku. Dengan penuh keyakinan Daud menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Terjemahan King James Version menulis bahwa sesungguhnya jiwaku menantikan Allah. Frasa ini mengungkapkan alasan mengapa hanya Allah dan bukan yang lain, yaitu bahwa daripada Allah sajalah datang keselamatan. Di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, atau tantangan dari musuh, kita harus berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan pelepas yang tertinggi. Ini merupakan renungan dari Daud berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Allah, yang membuat dia semakin sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena hanya dalam Allah kita mendapat ketenangan. Di sini Daud dengan ekspresi luar biasa, senangnya mengaku keyakinan akan Allah dan ketergantungan kepada Allah. Dia sendiri terus mendorong dirinya untuk terus menantikan Tuhan dan pertolongannya. Ketenangan memang sangat dirindukan oleh semua orang. Ketika sedang menghadapi tekanan, tantangan hidup ini. Namun tidaklah
mudah untuk memperoleh ketenangan di tengah-tengah persoalan. Yang ada malah kita bisa dibuat semakin frustasi atau cemas dan stres. Sebagai anak Tuhan, kita harus paham bahwa ketenangan hanya dapat kita peroleh ketika dekat dengan Tuhan. Sebab daripadanya lah keselamatan kekal kita. Ini berarti setiap kali ada persoalan yang menghimpit, kita tidak boleh khawatir sedikit pun, tetapi menyadari sepenuhnya untuk segera mendekat kepada Tuhan. Dalam hal ini kita harus sadar untuk terus berserah dan mengandalkan Tuhan, bersandar pada Dia, meletakkan setiap persoalan kita pada kehendak Tuhan. Saat kita menjalani proses ini, biasanya Roh Kudus menuntun kita pada ayat-ayat kebenaran, firman-Nya, dan memberi pengertian yang dalam tentang apa yang harus kita lakukan. Jika kita melakukan sesuatu sesuai kebenarannya, percayalah, ketenangan dari Tuhan akan kita alami. Dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 menegaskan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi jangan biarkan iblis menggunakan persoalan untuk mengalahkan kita. Mari kita terus berusaha hidup dalam kebenarannya setiap hari, supaya iblis tidak punya celah untuk mempengaruhi kita. Percayalah, apapun kondisi kita hari-hari ini, di dalam Tuhan selalu ada ketenangan, ada pertolongan, ada mujizat, ada kemenangan. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dia Allah yang memberi damai sejahtera, sukacita. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kesusahan kita, sakit penyakit kita. Di dalam Dia ada hidup kekal, ada jalan keluar, ada kesembuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau saudara diberkati, jangan lupa forward renungan ini ke teman dan saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam renungan ini berbicara kepada kami, bebas dari stres, satu-satunya jalan hanya bersandar padamu, hanya bergantung padamu, hanya datang kepadamu. Biar Roh Kudus berbicara, mengingatkan senantiasa. Kami terus bersandar padamu, bersandar pada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang bebas dari tekanan apapun juga. Sehingga persoalan yang kami hadapi bisa diselesaikan oleh Tuhan. Sakit penyakit kami boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi, ada jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berucap syukur. Haleluya. Amin.